Selamat malam sahabat-sahabat semua. Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dan sebelum lelap, sempatkanlah berterima kasih kepada apapun yang telah kita peroleh hari ini. Berterima kasihlah kepada segala kegembiraan, kebahagiaan. Berterima kasihlah juga kepada segala kekecewaan, kepada rasa kehilangan. Berterima kasihlah kepada rasa sakit. Berterima kasihlah kepada harapan. Berterima kasihlah kepada pikiran-pikiran, kepada perasaan-perasaan, kepada tubuh. Karena semua itulah yang membuat kita menjadi lengkap dan utuh hari demi hari. Mereka semua hadir dalam diri kita, bukan tanpa tujuan. Hanya kadang kita mengabaikan. Kita hanya peduli kepada hal-hal yang kita inginkan dan kita harapkan. Dan apapun yang tidak kita inginkan dan tidak kita harapkan, kita anggap sebagai sebuah bencana. Padahal semua itu hadir melengkapi diri kita. Dan semuanya menyimpan keajaiban, menyimpan rahmat, dan menyimpan keindahan. Tapi acap, pikiran kita, mata kita, hati kita terselimut kabut yang begitu tebal. Sahabat-sahabat sekalian, perkenankan saya malam ini menemani dengan sedikit mengutip sajak dari Wisława Szymborska, seorang penyair asal Polandia, penyair wanita yang meraih Nobel. Ada beberapa lirik yang saya kira cukup bagus untuk kita dengarkan sambil istirahat. Sajak itu ia beri judul Di Bawah Satu Bintang Kecil. Maaf untuk kesempatan karena memanggilnya kebutuhan. Maaf untuk kebutuhan karena bagaimanapun juga aku telah keliru. Tolong jangan marah kebahagiaan karena menganggapmu sebagai hak untukku. Kesempatan, sebuah kata yang tak asing buat kita. Sebuah kata yang sampai hari ini telah mengalami pendangkalan makna. Sebuah kata yang hampir tak pernah kita pikirkan benar-benar maknanya. Apakah sebenarnya sebuah kesempatan? Ketika kita lahir, bukankah itu sebuah kesempatan? Kesempatan untuk apa? Tentu saja kita akan menjawabnya dengan mudah, ya kesempatan untuk hidup. Tetapi mengapa kita diberi kesempatan untuk hidup? Apa sesungguhnya yang sedang dipersiapkan untuk kita? Mata kita adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk melihat, untuk membaca, untuk mengagumi segala keindahan. Telinga kita adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menyimak, mendengarkan. Kesempatan untuk mengagumi segala sesuatu. Lidah kita adalah kesempatan. Kesempatan untuk mengatakan apa saja. Kesempatan untuk mengucapkan.
diri kita juga adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk memberi, kesempatan untuk berbagi, kesempatan untuk melakukan hal-hal apa saja yang bisa membahagiakan orang lain. Ketika kita sakit, bisakah kita melihatnya sebagai kesempatan bagi tubuh kita untuk istirahat? Karena barangkali kita tidak pernah memberikan haknya untuk istirahat. Begitupun ketika kita menangis atau bersedih, bukankah itu kesempatan bagi perasaan-perasaan tertentu di dalam diri kita untuk keluar, untuk hadir, melengkapi hidup kita. Kesempatan, parameternya bukanlah kita tentukan oleh diri kita sendiri. Seperti yang sebelumnya saya katakan, hidup ini akan berjalan begitu saja tanpa peran apapun dari kita. Kitalah yang diberi kesempatan, tetapi kita tidak mengambil kesempatan itu dalam parameter-parameter yang semestinya. Kita sudah mereduksi setiap kesempatan itu dalam ukuran-ukuran tuntutan-tuntutan pribadi kita. Setiap bentuk kelebihan yang kita peroleh, bukankah juga sebuah kesempatan? Barangkali kita mendapatkan rezeki yang berlebih. Itu tidak akan kita peroleh tanpa ada orang lain yang merelakan dan memberi kesempatan kepada kita, sehingga kita mendapatkan rezeki berlebih. Dan ketika kita memperoleh rezeki yang berlebih itu, mengapa tidak berpikir bahwa seharusnya dengan rezeki yang berlebih itu kita membuka kesempatan kepada orang lain untuk ikut menikmatinya, untuk melakukan sesuatu yang barangkali juga bisa membahagiakan orang lain. Apapun yang kita peroleh, yang hadir dalam hidup kita, tidaklah berdiri sendiri. Itu semua karena ada orang lain yang memberi kita kesempatan, baik ia sadari atau tidak ia sadari. Seorang yang bodoh adalah sebuah kesempatan bagi seorang yang berilmu untuk mengamalkan ilmunya. Artinya, seorang yang berilmu, seorang yang pandai juga harus berterima kasih kepada mereka yang bodoh. Dan mereka yang memang bodoh juga harus berterima kasih, karena kebodohan itu juga adalah kesempatan bagi dirinya. Setidaknya, itu kesempatan baginya untuk merasakan peran orang lain di dalam hidupnya, peran orang lain dalam membantunya memahami sesuatu. Dalam perspektif ini, kita melihat apapun yang terjadi dalam hidup ini adalah kesempatan-kesempatan yang hadir pada kita bukan karena ketentuan-ketentuan kita, tetapi ada sesuatu yang menggerakkan, sesuatu yang bersifat suprahuman, sesuatu yang bersifat adi kuasa di luar kemampuan-kemampuan kita. Namun kita tidak pernah melihat itu, sebab yang kita lihat hanyalah sebab-sebabnya belaka. Saya ingin mengulangi bagian bahwa seorang yang bodoh adalah kesempatan bagi mereka yang berilmu, yang pintar, untuk kemudian berbagi. Dan sifat bodoh itu sendiri juga merupakan kesempatan baginya untuk bisa melakukan sesuatu, untuk bisa bertakjim, untuk bisa menghormati orang lain, yang dengan takjimnya itu, yang dengan rasa penghormatannya itu kepada mereka yang memberinya pengetahuan, ia memperoleh kebaikan. Mereka yang miskin adalah kesempatan bagi yang kaya untuk melakukan kebaikan. Dan kemiskinan itu sendiri juga merupakan kesempatan baginya untuk merasakan kebaikan-kebaikan orang lain, untuk merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan,
untuk merasakan kebaikan-kebaikan kehidupan. Tetapi karena kita tidak pernah melihat hidup ini dalam parameter kesempatan yang seperti itu, kita melulunya melihat dari kebutuhan-kebutuhan dari sisi diri kita sendiri, sehingga kita tak pernah sampai pada makna yang sebenar-benarnya. Kita bisa saja mendapatkan, meraih, atau mengambil apa saja, sepanjang kita tahu bahwa kita harus selalu memberi kesempatan kepada orang lain merasakan apa yang kita rasakan sebagai kebahagiaan. Saya kira hidup ini akan berjalan dengan indah, dengan harmoni. Bahwa apapun yang terjadi ternyata hadir tidak secara sia-sia. Memahami bahwa ada orang-orang lain, sesiapa saja yang bisa berteduh, yang bisa ada di sana, yang bisa kau terima, yang bisa menyambangimu. Dengan cara seperti ini, kita meluaskan ego kita. Diri kita menjadi lebih luas, bahkan dari dunia dan hidup ini. Bahwa apapun yang kita lakukan, sepanjang itu untuk kebaikan, maka pasti ialah sebuah kesempatan bagi orang lain, bagi makhluk-makhluk lain untuk juga merasakan karunia kehidupan.
Bunga yang mekar di halaman rumahmu adalah kesempatan bagi matamu untuk merasakan keindahan. Kesempatan bagi seekor kumbang untuk menghisap nektar. Yang dengan nektar itu, kumbang punya kesempatan untuk memproduksi madu. Yang dengan madu itu, manusia memiliki kesempatan untuk mencicipinya dan untuk memperoleh kesehatan. Karangan yang ada di rumahmu adalah juga sebuah kesempatan bagi mikroorganisme, bagi udara, bagi kupu-kupu, bagi rama-rama, bagi capung, dan bagi apa saja untuk hadir di sana, melengkapi hidup kita dengan warna-warni yang indah. Selamat istirahat teman-teman. Semoga istirahat kita malam ini juga kesempatan bagi tubuh kita, bagi pikiran kita, bagi hati kita, bagi perasaan-perasaan kita untuk istirahat. Dan besok semuanya akan bangun, bangkit, terjaga, dan menyambut hidup dengan penuh rahmat, rasa syukur, dan karunia. Selamat istirahat.